Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman semuanya, saudara-saudari semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan lagi untuk boleh melayani di tempat ini, dan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga pengurus Next Gen GBI Gria yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Tuhan memberkati. Dan sebelumnya saya mau tanya, adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Baik ya, puji Tuhan. Jika tidak ada, semoga minggu depan ada. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu Heaven is so real, atau surga itu nyata. Sama-sama bilang surga itu nyata. Sama-sama sekali lagi bilang surga itu nyata. Kalau surga itu nyata, apakah neraka itu juga nyata? Iya, yang mau masuk neraka bilang amin. Oh, puji Tuhan, gak ada. Yang mau masuk surga bilang amin. Udah tahu kalau Bang Willy khotbah banyak jebakan-jebakannya, kan? Nah, hari ini kita buka Alkitab kita dari Ibrani 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27 saya bacakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sama-sama bilang, semua manusia ditetapkan mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Oke, nah semua manusia itu pasti mati. Semua manusia pasti mati. Ada yang nggak bisa mati di sini? Biar kita coba. Nah, Bang Willy, ini kan ibadah pemuda, ini kan ibadah muda-mudi, ini kan ibadah next gen. Kalau udah bicara mati aja Bang Willy, kayaknya ini cocoknya di ibadah lansia. Dengarkan baik-baik. Mati kita nggak tahu kapan. Ada yang tahu kapan dia mati di sini? Saya pikir nggak ada yang tahu, dan memang di dunia ini nggak ada yang tahu kapan kita mati. Dan kematian semua orang pasti mengalaminya. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang pintar, baik orang bodoh, semua orang pasti mengalami kematian. Itu sebabnya walaupun ini di ibadah pemuda, kalau saya bicara tentang cinta, itu hanya berlaku untuk seumur hidupmu. Engkau nggak salah pilih pasangan hidup. Kalau misalnya saya cerita tentang impian kesuksesan, ya, engkau akan mendapatkan kesuksesan selama hidupmu. Tetapi bagaimana nanti setelah engkau mati? Bagaimana setelah engkau nanti RIP? Tahu RIP ya? Rest in peace. Bagaimana setelah orang berkata inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Nah, bagaimana setelah itu? Ini yang mau kita belajar hari ini. Nah, semua manusia sudah berdosa. Kenapa semua manusia ini harus mati? Karena semua manusia sudah berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Adakah yang merasa suci? Biar saya kasih dosa saya kepadanya. Nah, ya. Semua manusia sudah berdosa. Bilang sama kawannya, lu berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Kenapa? Karena pada awalnya manusia pertama diciptakan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Mereka diperintahkan Tuhan. Dikatakan semua buah dalam taman ini boleh kau makan. Tapi ada satu yang gak boleh kau makan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau orang tua, kakek-kakek, semua buah boleh dimakan Pak, kecuali durian, mengandung kolesterol, ya kan. Nah, bukan nanti kamu mati, memang mati juga kan gara-gara kolesterol kebanyakan. Tapi Tuhan berfirman, semua buah dalam taman ini boleh kau makan. Tapi satu jangan kau makan, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, nanti engkau mati. Tetapi cerita akhirnya Adam dan Hawa memakan buah itu. Kenapa dia mau makan buah itu? Karena dia ditipu. Siapa yang menipu dia? Iblis. Siapa di sini yang mau tertipu iblis? Atau siapa di sini yang suka nipu? Bilang sama kawannya, jangan suka nipu. Ayo. Tengok matanya, bilang, jangan suka nipu. Nah, karena Alkitab mengatakan kalau engkau adalah pendusta, engkau adalah penipu, maka bapamu adalah
Iblis. Maka bapamu adalah setan. Kenapa? Karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Iblis adalah bapa dari segala penipu. Jangan suka menipu. Mulai dari ujian, jangan suka nyontek saat ujian. Amin. Ya, mulai dari apa? Dikasih mama uang 10.000. Ini ya untuk persembahan nanti. Oh, di korting kena pajak jajan. Ya kan? Nah, dia jadi petugas bea cukai. Mak, dalam hati kan, ini harus kena pajak 50% untuk jajan, 50% untuk gereja. Ngeri banget gitu ya kan. Nah, mulai dari hal-hal kecil, jangan menipu. Amin. Nah, Adam dan Hawa, mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan mereka, Tuhan mengatakan mereka akan mati. Ada 3 pengertian mati di sini. Yang pertama, mereka terpisah dengan Tuhan. Sama-sama bilang, mereka terpisah dengan Tuhan. Dari mana saya tahu? Karena Tuhan ketika ia tahu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan Tuhan menaruh malaikatnya supaya jangan masuk lagi ke Taman Eden itu, dan mereka makan buah kehidupan, buah pohon kehidupan yang membuat mereka hidup selamanya. Dan mereka, itu yang pertama, mati di sini artinya mereka terpisah dari Tuhan. Yang kedua, mati di sini artinya mereka mati secara fisik. Adam udah mati kan? Betul, sudah mati. Siapa pernah jumpa sama bang kakek Adam di sini, opung Adam? Ada? Marga apa Adam itu ya kira-kira ya? Gak ada, karena Adam sudah mati. Umurnya 930 tahun waktu dia mati. Nah, kematian secara fisik itu adalah salah satu akibat dari dosa. Semua manusia harus mati. Karena apa? Karena dia sudah berdosa. Orang terpanjang di Alkitab umurnya 969 tahun, namanya Metusalah. Tapi sekarang dapat umur 100 tahun aja udah susah ditemui ya. Kenapa? Karena dosa udah makin banyak di dunia ini. Karena dosa udah makin banyak di dunia ini. Untuk menemui orang dengan usia 80 tahun saja sudah sangat sulit. Karena di mana ada dosa, di situ ada kematian. Itu sebabnya kalau engkau tidak mau masa depanmu mati, jangan lakukan dosa terhadap masa depanmu. Amin. 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 Kalau engkau mau pacaranmu nggak mati, nggak putus, jangan lakukan dosa di pacaranmu. Amin. Biarlah pacaranmu putus ketika apa? Ketika engkau mengikat janji suci dengan dia. Ya kan? Nah, kalau udah mengikat janji suci kan pacarannya putus, lanjut ke pernikahan. Nah, jangan lakukan dosa dalam bidang-bidang kehidupan kita. Kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan pun pelayanannya mati karena apa? Karena dosa. Banyak kita dengar pendeta tapi selingkuh, pendeta tapi ya menggelapkan uang jemaat kan gitu. Nah, itu menyebabkan kematian. Itu sebabnya jangan lakukan dosa. Dan kemudian kematian di sini yang ketiga, mati yang kekal, yakni di neraka. Kematian di neraka. Jangan sampai ada kita yang mau ke neraka. Adakah di sini yang yakin betul kalau dia mati dia masuk neraka? Coba angkat tangannya. Saya Bang Willy, saya itu orangnya jahat banget. Saya suka melawan mama saya suka mencuri uang orang tua saya. Disuruh ke gereja, saya malah pergi main PS, saya pergi main warnet. Nah, saya disuruh belajar, saya bawa sih bukunya, tapi HP di dalam main Free Fire gitu. Nah, sadar ya. Tapi jauh dari hati kita yang paling dalam, gak ada yang mau masuk neraka. Di neraka itu panas, betul? Betul? Iya, di neraka itu panas. Nah, sekarang kita akan lihat. Kita akan fokus kepada bagaimana kehidupan setelah kematian. Mari kita buka lagi Alkitab kita dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Oke, Lukas itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama? Baru ya, mantap. Kita baca. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dari sini sebentar kita akan belajar dulu. Lazarus itu adalah seorang pengemis. Dia mati. Orang kaya itu kaya pastinya. Dia hidup dalam kemewahan dan orang kaya itu mati. Jadi gak ada ukuran kekayaan yang menyebabkan seorang mati atau tidak. Wah, saya ini orang kaya, saya pasti gak bakal mati. Saya ini orang pelayanan 20 tahun saya melayani sudah, gak mungkin saya bisa mati. Enggak, semua orang pasti mati. Seperti Lazarus dan orang kaya ini. Tetapi lihat, Lazarus itu ada di sorga, di pangkuan Abraham, di Firdaus. Tetapi orang kaya ini ada di mana? Di neraka. Yang mengerti sampai sini bilang amin. Nah, orang kaya ini ada di neraka. Pertanyaannya, kenapa dia masuk neraka? Apakah karena dia kaya? Apakah karena dia hidup mewah? Apakah karena dia berfoya-foya? Nanti saya akan jelaskan. Kita lanjutkan ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Sorga dan neraka dipisahkan sebuah jurang yang tidak bisa diseberangi. Orang dari surga nggak bisa ke neraka. Siapa juga udah masuk surga mau ke neraka ya kan? Nggak mungkin ada kayak gitu. Udahlah Tuhan, aku dulu banyak dosaku. Cuman waktu mau mati aku minta ampun samamu. Ya udahlah, aku ke neraka aja. Nggak ada yang mau kayak gitu kan? Nah, dan orang dari neraka nggak bisa ke surga. Orang dari surga nggak bisa ke neraka dan orang dari neraka nggak bisa ke surga. Tetapi lihat, orang kaya ini bisa melihat Lazarus. Orang kaya ini bisa melihat Bapak Abraham. Begitu juga sebaliknya. Lazarus bisa melihat orang kaya ini. Bapak Abraham bisa melihat orang kaya ini. Dan mereka bisa berdialog. Mereka bisa berbicara satu dengan yang lain. Mereka bisa cakap-cakap. Mereka bisa ngobrol. Dan gak perlu WA, Facebook, Instagram, Messenger, DM gak perlu. Ya, mereka bisa ngobrol. Nah, jadi kita bisa lihat. Kita bisa berdialog dengan orang yang di neraka. Dan orang neraka bisa berdialog dengan kita kalau kita di surga. Yang percaya dia masuk surga katakan amin. Puji Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan pernah berkata begini. Surga itu indah. Kalau kita lihat surga pasti gambar-gambarnya gambar yang indah. Ya kan, pintu gerbangnya emas, dindingnya emas, cantik, mewah, megah. Tetapi seorang hamba Tuhan pernah berkata, mungkin di surga ada penyesalan. Penyesalan. Kenapa? Karena kita bisa melihat orang di neraka. Mungkin kita lihat masih ada keluarga kita. Mungkin kita lihat ada keluarga kita di sana. Kita lihat ada teman kita di sana. Itu sebabnya selagi kita hidup. Yang masih hidup bilang amin. Yang masih hidup bilang aha. Oke, masih hidup ya. Nah, selagi kita masih hidup. Selagi kita masih hidup. Mari kita beritakan Injil tentang Tuhan Yesus. Amin. Sedikit kali yang bilang amin. Amin. Iya. Jangan takut bicarakan tentang Yesus. Bilang sama kawannya, jangan takut bicarakan tentang Yesus. Iya, jangan takut. Jangan takut bicara tentang Yesus. Banyak orang hari-hari ini suka membicarakan mengenai, wah Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia. Itu gara-gara siapa itu? Nah, saya gak ngerti lah politik ya kan. Nah, dia berani ngomong itu. Memanglah itu pejabat makan uang rakyat, larang-larang Indonesia gara-gara segala macam. Gak takut kalau ngomong itu. Menggosipi orang, kadang kita gak takut. Kok tau Bang Willy itu? Katanya dia pengkhotbah, pelayan, tengoklah gendut kali, gak pernah dia puasa itu. Gak pernah berdoa dia itu, makan aja kerjanya itu. Menggosipi orang kita tahu, kita suka, kita berani. Masa kita itu menceritakan tentang Yesus gak berani? Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik dalam hidupnya? Oh, masih ada yang menganggap Tuhan Yesus itu jahat.
Yang merasa Tuhan Yesus baik dalam hidupnya katakan saya. Nah, kalau Tuhan Yesus baik, apalah salahnya kalau kita ngomong sama orang, Tuhan Yesus tuh baik banget loh. Coba bilang sama kiri kanannya, Tuhan Yesus tuh baik banget loh. Bilang lagi, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus sayang samamu. Berikanlah tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sayang sama kita. Dan kita harus mengatakannya kepada orang lain lagi bahwa Tuhan sayang sama dia. Jadi di neraka nanti, di sorga di neraka, orang di sorga bisa melihat orang di neraka. Jangan sampai ada penyesalan. Jangan sampai kita lihat, ih ada mamaku, kenapalah mamaku ini gak aku beritakan tentang Yesus. Ih ada bestiku, dulu kami sering jalan-jalan sama, ngobrol-ngobrol sama, nyontek saat ujian sama. Untungnya aku percaya Yesus, dia enggak. Akhirnya dia masuk neraka gitu. Nah yang ketawa pernah ngelakuin itu berarti ya kan. Nah jangan sampai menyesal di sorga. Biarlah ketika kita di sorga, kita bisa saling kenal. Wah, nanti ada, kita kumpul lagi di sorga. Itu nanti sorga. Amin. Nah, kita lanjutkan ayatnya yang ke-27. Kata orang itu, kata orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi gini, orang kaya ini dia kehausan, namanya dibakar. Ya, tadi waktu saya pergi ke sini, kami keliling-keliling dulu tadi, panas, ya panas, haus jadinya. Nah, kasihan yang puasa ya kan, yang udah buka puasa di sini ada? Enggak, kita nggak puasa hari ini ya kan. Nah, ada yang puasa? Sangat jujur Anda, terima kasih ya. Ya mungkin mamanya lupa masak nasi tadi pagi, jadi dia puasa lah ya kan. Kira-kira dapat pengurapan ya kan. Nah jadi orang kaya ini sangat kesakitan dalam nyala api itu. Dia haus, dia bilang sama Bapak Abraham, Bapak Abraham, suruh si Lazarus celupkan jarinya ke air itu, lalu teteskanlah ke lidahku ini. Kalau enggak aku, enggak mungkinlah aku pesan GoFood, GrabFood dari dunia ngambil, ya kan? Nah, ke Charles Water gitu atau Aqua gitu dibeli kan gitu kan, nggak bisa di neraka. Nah, dia sangat kesakitan, dia kehausan di neraka. Lalu kata Bapak Abraham, nggak bisa, ada jurang. Oh, ya udahlah kalau gitu Bapak Abraham. Suruhlah si Lazarus ini pergi ke rumah saudaraku, ke rumah bapakku. Masih ada 5 saudaraku. Masih ada 5 orang saudaraku. Suruh si Lazarus nih bilang sama orang itu, janganlah kalian kayak gini. Biar orang itu bertobat, biar orang itu percaya, biar orang itu gak masuk ke neraka ini. Lalu kata Bapak Abraham apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Maksudnya apa? Kalau kita terjemahkan secara modern, ada pada mereka pemberita-pemberita Injil. Ada pada mereka pendeta-pendeta. Ada pada mereka hamba-hamba Tuhan. Ada pada mereka anak-anak muda di Next Gen GBI Gria ini yang mau memberitakan Injil. Amin. Amin. Ya mungkin ada juga saat ini di neraka kayak gitu. Dan orang-orang di sorga percaya, saudara dan saya dituntut Tuhan untuk memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang, mereka yang belum mengenal Yesus. Dan apa kata orang kaya ini? Tidak Bapak Abraham. Tidak Bapak Abraham. Mereka akan percaya kalau ada orang mati yang bangkit. Tapi Abraham bilang mereka gak juga bakal percaya kalau mereka gak mau mendengarkan pemberitaan Injil. Mereka gak mau mendengarkan tentang Yesus. Pemberitaan Injil itu tentang Yesus. Jangan katakan ada orang yang pergi menginjil, dia pergi menginjil. Oh iya, shalom katanya, iya saya penginjil. Iya saya diberkati Tuhan. Dia bersaksi, mobil saya 5 katanya. Wah, rumah saya 2. 1 di dalam negeri, 1 di luar negeri.
Satu lagi ada sih, tapi di Mars, di luar dunia. Nampak kali bohong ya kan gitu. Lalu dia bilang, saya ini udah doktor S3 saya. Nah, saya ini punya keluarga bahagia, istri saya cantik, anak saya pintar-pintar semuanya. Saya ini luar biasa lah. Itu bersaksi atau pamer sih? Kan gitu. Pamer ya kan? Jangan kayak gitu kalau bersaksi. Jangan seperti itu kalau menginjil. Kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya ditolong Tuhan. Selama saya kuliah saya ditolong Tuhan. Saya percaya itu bukan karena kuat gagah saya. Itu semua karena Tuhan. Tuhan Yesus sudah begitu baik buat saya. Kalau saya pun ditolong Tuhan, kamu pun bisa ditolong Tuhan. Itu baru menginjil. Amin. Bukan pamer. Bilang bukan pamer. Nah tengok, aku pergi ke gereja. Gereja kami cantik, pakai AC. Tengoklah kau, malam minggu kemana-mana aja kau. Itu bukan seperti itu. Itu bukan menginjil. Ya. Nah orang kaya ini, dia bilang, kalau Lazarus bangkit, saudara-saudaraku akan percaya. Tapi kata Bapak Abraham, mereka harus dengarkan kesaksian Musa. Mereka harus dengarkan pemberita-pemberita Injil. Mereka harus dengarkan tentang Yesus. Nah pertanyaannya, kenapa orang kaya ini masuk ke neraka? Apakah karena dia kaya? Apakah karena dia berfoya-foya? Memang ada banyak sekali perspektif untuk menafsirkan ayat ini. Tetapi yang saya dapatkan, orang kaya ini masuk neraka karena ia berkata tidak kepada pemberitaan Injil. Dia berkata tidak kepada Yesus. Bahkan sampai di neraka pun dia masih berkata tidak. Dia tahu saudara-saudaranya, entah abangnya, entah kakaknya, entah adiknya, entah itoknya, nggak tahulah kita ya kan. Nah, dia tahu saudara-saudaranya bakal gak mau mendengar berita Injil itu. Dia tahu saudara-saudara itu gak akan mau mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Sama seperti dirinya. Makanya dia bilang seperti itu. Itu membuktikan bahwa memang selama hidupnya pun ia tidak mau mendengarkan pemberitaan Injil. Dia hanya tahu, wah saya orang kaya, aku bisa beli apa aja, aku bisa pesan apa aja, aku hebat, aku gak butuh Tuhan, aku gak butuh Yesus hari ini. Sehebat apapun engkau, sehebat apapun orang tuamu, engkau butuh Tuhan. Amin. Sama seperti lagu penyembahan kita tadi, hanya Tuhanlah yang bisa kita andalkan, hanya Tuhanlah yang bisa kita percaya. Kalau teman kita andalkan, kecewa kita. Orang tua kita andalkan, kadang kecewa kita. Mak, aku dimarahi guru tadi di sekolah lah mak. Dipukul aku, sakit katanya. Habis dipukuli lagi di rumah. Nah itu mau nganggar-nganggarkan bapaknya padahal kan gitu. Orang tua kita andalkan bisa kecewa. Tapi kalau Tuhan yang kita andalkan, pasti kita gak pernah dikecewakan. Amin. Katakan, saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Nah sekarang, bagaimana jalan ke sorga? Mari kita buka Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. Oke, 1, 2, 3, ya. Kepada Bapa, artinya kepada sorga. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada sorga kalau tidak melalui aku. Saudara boleh baca kitab suci agama lain. Saudara boleh dengarkan apa kata nabi-nabi lain. Tidak ada mereka yang mengatakan aku jalan dan kebenaran dan hidup. Mereka mungkin katakan aku tahu jalan ke sorga. Dengan memberi engkau bisa masuk sorga. Dengan sedekah engkau bisa masuk sorga. Dengan membantu orang-orang miskin engkau bisa masuk surga. Dengan hidup damai, hidup bahagia di dunia engkau bisa masuk sorga. Bahkan ada yang paling gila, dengan membunuh pun engkau bisa masuk sorga. Makanya teroris itu ada. Betul nggak? Teroris itu ada. Kenapa? Karena mereka pikir kalau mereka mati bunuh diri dengan orang-orang yang mau dibunuh, jadi bakal masuk sorga. Saya percaya itu ajaran sesat, kan gitu. Nah, tetapi ada satu pribadi, hanya ada satu pribadi yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada sorga kalau tidak melalui aku. Siapa namanya? Yesus namanya. Kenapa? Karena dia datang dari sorga. Saya nggak pernah ke Padang. Lalu saya mau bawa saudara ke Padang.
Sesat kita, sampai ke Palembang kita jadinya. Nah, tapi kalau orang Padang bawa saudara ke Padang, dapat jalannya. Yesus dia datang dari sorga. Dia mati di kayu salib yang akan kita peringati hari Jumat ini. Hello, Jumat ini Jumat Agung. Kita ibadah loh, ya kan? Nah, dia datang dari sorga, dia mati di kayu salib, menebus segala dosa kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih lo tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kalau gitu, kita percaya Yesus itu jalan ke sorga. Kita percaya Yesus bukan kekristenan. Jangan engkau pikir nanti di pintu gerbang sorga ada Petrus berdiri minta KTP. Oh, Kristen, silakan masuk. Minta KTP. Oh, Konghucu, nggak boleh masuk neraka, nggak gitu, ya kan? Nggak gitu. Nah, Alkitab menuliskan Yesus jalan ke sorga, bukan kekristenan, bukan gereja. Oh, saya GBI, saya pasti masuk sorga. Amin kalau gitu. Tetapi bukan karena GBI-nya, tapi karena GBI bilang Yesus jalan ke sorga. Amin. 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 Ya. Jangan kata lalu, oh, saya cucu pendeta. Opungku dulu pandita. Mamaku sintua, tapi bapakku perkedetua. Nah, nggak apa-apa lah masuk sorga aku. Nggak bisa kayak gitu. Nggak ada di sorga kayak gitu. Ya kan? Nggak ada juga di sorga. Oh, mana? Scan. Kayak apa kartu vaksin ya kan? Scan dulu. Iya, udah daftar nggak di sorga? Nggak ada. Nah, yang ada apa? Imanmu, kepercayaanmu. Kalau engkau percaya pada Yesus, kita lihat ayatnya, Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, sama-sama bilang, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, sama-sama katakan Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kunci daripada keselamatan, kunci untuk mendapatkan sorga, kunci untuk bisa masuk sorga adalah engkau percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan engkau yakin dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan kematian. Supaya apa? Supaya engkau dan saya tidak masuk ke dalam kematian yang kekal di neraka itu. Tahukah saudara, waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, ada yang mau digantung lagi di sini? Ini ada salib. Kayaknya anak-anak bisa digantung di sini. Ini Bang Willy lagi serius pun. Nah, waktu Yesus digantung di kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Itu menunjukkan keterpisahan dia dengan Bapanya. Supaya apa? Supaya kita, Adam dan Hawa tadi terpisah dari Tuhan. Supaya kita manusia yang sudah terpisah dari Tuhan, kita bisa mendekat lagi kepada Tuhan. Saudaraku, kalau saudara tadi Bang Clinton bilang, yuk kita mari masuk ke hadirat Tuhan. Pada zaman bangsa Israel dulu, hanya imam besar yang boleh masuk menghadap Tuhan. Manusia seperti kita gak bisa masuk menghadap Tuhan. Gak bisa. Hanya imam besar. Itu makanya sewaktu Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah itu, tabir bait Allah itu terbelah dari atas sampai bawah. Supaya apa? Tidak ada lagi pemisah. Ketika engkau dimanapun, engkau bisa berteriak, Yesus tolong aku, Tuhan tolong aku. Ketika engkau di jalan, lalu ada orang yang ugal-ugalan mau nabrak engkau bisa, Tuhan lindungi aku, darah Yesus melindungi aku. Tidak ada lagi butuh, oh panggil dulu Amang Pandita, Bapak Gembala. Pak Gembala udah ketabrak duluan kan gitu. Nah, tapi dengan adanya korban Yesus di atas kayu salib, kita bisa terhubung sama Tuhan. Itu sebabnya rugi besar kalau kita itu nggak mau terhubung sama Tuhan. Nanti kita akan baca ayatnya. Ada orang yang melayani, ada orang yang sungguh yang aktif di gereja, tetapi tidak masuk sorga. Kita lihat nanti ayatnya. Tapi sebelum itu, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan telah bangkit. Amin. Nah, keselamatan juga hanya didapat di dalam Yesus. Tahukah saudara bahwa di neraka, di mana? Di mana? Di neraka kemungkinan besar, dan saya pun percaya, nama Yesus akan hilang.
Karena Alkitab menuliskan dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa nama Tuhan kita? Masih ada yang ragu-ragu. Siapa nama Tuhan kita? Sekali lagi, siapa nama Tuhan kita? Yesus. Coba sekali lagi, Yesus. Sekali lagi, Yesus. Tidak ada istilah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan loh Bang Willy, enggak. Saya ngajarkan supaya kita mudah menyebut nama Yesus. Jangan takut menyebut nama Yesus. Kenapa? Karena nanti di neraka engkau tidak bisa lagi panggil nama Yesus. Karena demi keadilan Allah, nama Yesus akan hilang di neraka. Sebab firman Tuhan berkata, kalau siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Kalau orang di neraka, dia berteriak Yesus, otomatis dia pindah ke sorga. Dan itu artinya Tuhan gak adil. Tuhan tidak bisa membatalkan firman-Nya. Ada orang yang mengatakan begini, saya percaya anak-anak muda di sini pintar-pintar. Yang pintar bilang amin. Walau ranking terakhir yang pintar bilang amin. Iya, engkau ranking terakhir tapi engkau pintar, percayalah. Cuma nilaimu aja yang paling rendah di kelas, ya kan? Nah, Yesus, Tuhan, tidak bisa membatalkan firman-Nya. Ada yang bertanya begini, kalau memang Tuhan itu mengasihi, yang percaya Tuhan mengasihi katakan amin. Yang percaya Tuhan Maha Kuasa katakan amin. Nah, Tuhan itu mengasihi dan Maha Kuasa. Kalau memang Tuhan itu mengasihi manusia ini dan dia Maha Kuasa, kenapa dia enggak melambai-lambaikan tangannya dan berkata, sudahlah wahai manusia, kuhapuskan semua dosamu. Dengan kuasaku yang dahsyat, semualah kalian masuk sorga. Kenapa Tuhan gak bilang gitu? Kan dia Maha Kuasa, kan dia Maha Kasih. Jawabannya karena dia tidak dapat membatalkan firman-Nya. Di firman-Nya dikatakan kalau engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik ini, pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, engkau akan mati. Itu firman Tuhan dan gak bisa dibatalkan. Saya bisa membatalkan. Bang Clinton WA saya, Will, bisa melayani Sabtu ini? Bisa. Tak taunya jam 6, jam 5 di hari Sabtu, saya bilang, Bang, minta maaf kali aku Bang. Gak bisa pula aku datang Bang. Ada yang lebih mendadak daripada, ada yang lebih penting, lebih genting. Saya bisa membatalkan perkataan saya. Tapi Tuhan dia gak bisa membatalkan perkataannya. Kalau di firman Tuhan dikatakan masa depanmu penuh harapan, itu gak bisa dibatalkan oleh siapapun. Amin. Kalau di Alkitab dikatakan masa depanmu ada dan harapanmu gak hilang, itu gak bisa dibatalkan. Hanya engkau yang bisa membatalkannya ketika engkau tidak beriman kepada Tuhan. Jadi Tuhan gak bisa membatalkan firman-Nya. Itu sebabnya orang di neraka tidak bisa menyebut nama Yesus. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Karena demi keadilan Tuhan, tidak bisa orang dari neraka langsung pindah ke sorga. Nah, selanjutnya yang masih sanggup bilang amin. Oke, puji Tuhan. Apakah perbuatan baik kita dapat menyelamatkan? Seperti saya bilang tadi, saya orang baik, saya orang saleh, saya orang suci. Nah, kita buka Yesaya 64 ayat 6. Saya bacakan Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan angin. Kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor tuh gak ada gunanya. Tapi kain kotor bisa jadi perkara di rumah. Kenapa gak kau masukkan ini ke mesin? Kenapa ini gak kau cuci? Bisa jadi persoalan. Jadi kain kotor itu gak ada gunanya. Itu sebabnya kesalehan kita, kebaikan kita sebelum, ingat baik-baik, kesalehan kita sebelum kita mengikut Tuhan, sebelum kita kenal Yesus, sebelum kita lahir baru, itu gak ada artinya. Tapi kebaikan kita setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita percaya pada Tuhan Yesus, kalau kita berbuat baik, kita melayani, kita menginjil, kita memberi, itu akan mendatangkan pahala bagi kita. Itu akan mendatangkan upah bagi kita. Karena nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dan akan membawakan upah bagi setiap kita. Ada mahkota bagi kita di sorga. Dan ingat, untuk mendapatkan mahkota itu hanya bisa kita lakukan dari sekarang. Tidak ada nanti, Willy Marpaung, gak ada mahkotanya, remedial, gak bisa remedial. Nah, balik lagi ke dunia gak bisa. Nah, tetap, ya udah gak ada mahkotanya. Makanya saya katakan di sorga pun ada penyesalan gitu. Itu dia.
Di sorga ada penyesalan. Jangan sampai kau menyesal di sorga. Nah kemudian saya katakan tadi, ada orang yang dia memberitakan Injil pun, melayani, tapi dia nggak masuk sorga. Kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Saudara yang baca, 1, 2, 3 ya. Bukankah kami bernubuat? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara di sini, teman-teman di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan, adalah anak-anak Tuhan. Tapi jangan sampai engkau melayani Tuhan, tetapi endingnya tetap di neraka. Jangan sampai seumur hidupmu engkau melayani Tuhan di depan ini, atau di bawah ini, atau di luar, atau di mana aja, tetapi berujungnya di neraka. Kasihan. Kenapa? Karena di akhir zaman, di hari-hari terakhir, Allah berkata, Tuhan, Tuhan, aku buat mukjizat demi namamu. Aku khotbah sebulan sekali di GBI Gria. Tapi Tuhan bilang apa? Aku gak kenal kamu, katanya. Hai kamu yang membuat kejahatan. Maksudnya apa? Siapa di sini kenal sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Yang kenal sama Tuhan Yesus? Gak banyak, ya kan? Yang kenal sama Tuhan Yesus katakan saya. Pertanyaannya, apakah Yesus mengenalmu? Amin. Puji Tuhan kalau amin. Puji Tuhan kalau Tuhan kenal. Kenapa? Pemilik sorga adalah Yesus. Engkau masuk ke rumah Willy aja, enggaknya besar-besar kali rumahku. Jauh dari kota. Lalu kau datang dan kau gak kenal. Ya mungkin, aku kenal Abang Willy itu. Iya, dia melayani di gereja kami. Aku datanglah ke rumahnya. Nah saya nggak kenal. Katakanlah si Fiona, mana si Fiona? Bulan lalu kami kenalan. Ada Fiona sini. Oh ini Fiona. Nah si Fiona datang, belum kenal, saya belum kenal dia, tapi dia kenal saya. Permisi. Di rumah saya ada wow, ada gugung gitu kan. Ya kan. Lalu saya keluar. Iya cari siapa? Saya cari Bang Willy. Oh iya saya sendiri. Kenapa? Saya orang baik. Saya orang baik. Saya boleh masuk enggak? Loh kenapa saya harus mengizinkan engkau masuk? Iya saya orang baik. Saya pelayan. Saya melayani Tuhan. Saya penari di gereja. Oh iya. Saya curiga. Ya kan dia bawa bom. Jadi kebaikanmu gak bisa membawa engkau ke surga. Masuk rumah saya aja pun gak mungkin bisa. Apalagi masuk surga. Engkau datang pada Tuhan. Tuhan aku kenal engkau. Yesus itu orang terkenal. Iya kan? Yesus itu orang terkenal. Semua orang banyak. Satu dunia ini pun mungkin kenal dia. Tapi apakah Yesus mengenalmu? Bagaimana supaya Yesus mengenalmu? Engkau punya hubungan dengan dia. Amin. Engkau punya hubungan dengan dia. Makanya orang Kristen itu menyebut Tuhannya dengan panggilan Bapa. Sama-sama bilang Bapa. Alkitab dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Bapa. Agama lain manggil Tuhannya Tuhan. Agama lain manggil Tuhannya dengan sebutan-sebutan yang tidak menunjukkan kedekatan. Tetapi Bapa itu menunjukkan kedekatan. Engkau bisa bilang sama bapakmu, Pak, ganteng kali Bapak hari ini. Bagi duit lah Pak, malam minggu. Kami mau nongkrong sama Bang Willy siap ini. Nah, gampang kan? Gak mungkin misalnya lah bapaknya namanya saya gitu kan. Yang saya hormati Bapak Willy Hidayat Halimar Paung, sarjana pendidikan, yang bentar lagi master teologi ya. Kan gak mesti kayak gitu kan gitu. Nah, Pak cukup gitu kan? Ada gak yang ngomong sama bapaknya kayak gitu? Bapakku profesor, doktor, karburator, kotor, hancur, lebur. Cukup manggil Pak. Dan bapakmu nyaut gak? Nyaut gak bapaknya? Pak, bagi uang lah Pak. Hah? Pasti kalau nggak dengar, hah? Kan gitu.
Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, caranya apa? Rajin berdoa. Amin. Rajin baca Alkitab. Rajin dengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh dalam beribadah. Engkau harus punya hubungan dengan Tuhan. Maka Yesus mengenalmu. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Yang diberkati sampai sini bilang amin. Oke lah. Indah kali khotbahmu Bang Willy. Hebat. Tapi aku gak percaya akan adanya sorga. Aku gak percaya akan adanya neraka. Mungkin ada banyak orang-orang pintar di luar sana seumuran kalian. Anak-anak masih SMP, masih SD. Mereka gak percaya sorga itu ada. Bahkan ya banyak orang-orang pintar di dunia ini yang tidak percaya akan adanya sorga. Ada sebuah cerita, saya nggak tahu nyata atau enggak. Ada dua astronot pergi keluar angkasa. Keluar angkasa. Mereka pakai peralatan yang canggih supaya bisa tetap bernapas. Karena kalau nggak bernapas mati kan? Pakai helm, pakai tabung oksigen. Mereka pergi keluar angkasa. Mendarat di Neptunus misalnya. Neptunus Lalu kemudian astronot yang pertama dengan sombongnya dia berkata, aku udah sampai di Neptunus. Jauh dari bumi. Aku lihat ke atas, aku lihat ke bawah, aku lihat ke kiri, aku lihat ke kanan, aku lihat ke depan, aku lihat ke belakang. Tidak ada sorga. Tidak ada sorga. Di mana sorga itu? Maka saya punya kesimpulan bahwa sorga itu adalah cerita fiktif. Cerita yang gak nyata. Cerita yang hanya dibuat-buat, menakut-nakuti. Lalu astronot yang satunya lagi, dia anak Tuhan. Dia berkata, bro, kalau engkau mau betul-betul melihat sorga, kau betul-betul mau lihat sorga, maka lepaslah helmmu, lepaslah selang tabung oksigenmu, maka engkau bisa melihat sorga dari neraka. Yang mengerti katakan amin. Apalah, mati dia kan. Nah, datanglah kita menguburkannya. Engkau gak lihat bukan berarti gak ada. Cinta itu, siapa yang pernah lihat cinta? Cinta itu ada enggak? Bisa dilihat enggak? Ini cinta gitu. Enggak kan? Tapi cinta bisa kita rasakan enggak? Sorga itu enggak bisa kita lihat saat ini. Tapi sorga bisa kita rasakan saat ini. Amin. Ketika engkau berdoa, ketika engkau bersujud kepada Tuhan, Tuhan, hanya engkau yang kuandalkan dalam hidupku. Orang-orang mengecewakan aku, tapi aku percaya, aku berharap padamu. Itu sorga. Karena sorga itu tandanya kedekatanmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan. Ada satu cerita lagi. Seorang yang pintar datang kepada seorang pendeta. Pak pendeta, saya mau tanya kepada Bapak. Iya, Pak shalom dulu Pak kalau mau datang ke saya Pak ya. Oh iya shalom. Saya mau nanya, Bapak pernah melihat sorga enggak? Enggak. Bapak pernah memegang sorga enggak? Enggak. Bapak pernah enggak megang atau jalan di sorga itu yang katanya lantainya dari emas? Enggak. Berarti kalau gitu Pak sorga itu enggak ada. Kan Bapak enggak pernah lihat, enggak pernah pegang dan enggak pernah ada di sana. Maka sorga itu enggak ada. Nah pendeta ini pinter. Dia jawab. Dia nanya balik, Pak, Bapak orang pintar kan? Iya. Bapak pernah lihat otak Bapak enggak? Enggak. Pernah megang otak Bapak enggak? Enggak. Bapak pernah enggak ada di dalam otak Bapak? Ya enggak. Oh berarti Bapak enggak punya otak katanya. Engkau tidak lihat bukan berarti tidak ada. Sebagian besar manusia enggak pernah lihat otaknya. Tapi kita tahu kita punya otak. Kita nggak pernah lihat sorga,
Tapi kita percaya kalau kita mati nanti, jangan sekarang, repot. Nanti masih muda. Kalau kita mati nanti, kita tahu kita sampai ke sorga. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya nomor 1, semua orang pasti mati. Siapapun dia, kaya, tua, kaya, miskin, tua, muda, bisa mati. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan itu bersifat kekal. Kehidupan itu bersifat selamanya. Sorga dan neraka. Pilihlah sorga. Yang ketiga, percayalah pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau ditanya, apa keputusan dalam hidupmu yang paling penting? Mengikut Yesus. Percaya pada Yesus. Yang keempat, pastikan Yesus mengenalmu. Jangan hanya jadi pengikut Yesus. Mungkin engkau adalah pengikut selebgram terkenal di dunia. Iya, engkau kenal dia, tapi dia gak kenal engkau. Gak ada gunanya. Pastikan engkau mengikut Yesus, engkau kenal Yesus, dan Yesus mengenalmu. Dan yang terakhir, beritakan Injil keselamatan ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Jangan kubur ini hanya dalam hatimu. Jangan simpan ini hanya dalam catatanmu. Jangan simpan ini hanya ada dalam otakmu. Beritakan kepada orang lain. Paling tidak apa? Buat status di WA, Tuhan Yesus mengasihimu. Gak usah heboh bilang, kau gila agama. Gak apa-apa. Gak apa-apa gila agama daripada gila hal-hal yang aneh. Gak apa-apa TikTokmu penuh dengan kata-kata motivasi tentang firman Tuhan daripada engkau joget-joget gak berguna. Gak apa-apa. Karena apa? Karena ini masalah sorga dan neraka. Ini masalah kekekalan. Bukan 20 tahun, bukan 30 tahun. Selama-lamanya. Kalau saya berikan statement akhir, kalau saya boleh berikan statement akhir saya hari ini. Kalau engkau pilih pasangan hidup, kalau engkau salah memilih pasangan hidup, engkau hanya menyesal seumur hidup. Tapi kalau engkau pilih salah juru selamat, engkau nyesal selamanya di neraka. Jangan demikian. Pilihlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yang diberkati hari ini katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini mari kita sekali lagi berdoa. Kita terima Tuhan Yesus di hati kita. Taruhlah tangan kirimu di dadamu dan angkatlah tangan kananmu ke atas. Ikut-ikut doa ini yang akan saya pimpin. Mari sama-sama katakan, oh Tuhan Yesus. Ayo dengan sungguh-sungguh mari ikuti doa ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Saya datang kepadamu. Saya datang kepadamu. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Ampunilah dosa saya. Ampunilah dosa Sucikanlah saya. Sucikanlah saya. Dengan darahmu. Dengan darahmu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuliskanlah namaku. Tuliskanlah nama. Di kitab kehidupanmu. Di kitab kehidupan. Di sorga yang kekal. Di sorga yang kekal. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan mengikut engkau. Akan mengikut engkau. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Yang telah mati. Yang telah mati. Dan telah bangkit. Yang telah bangkit. Untuk menebus dosaku. Untuk menebus dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Aku diselamatkan. Aku diselamatkan. Aku percaya. Aku percaya. Aku lahir baru. Aku lahir baru. Aku akan memberitakan Injilmu tentang Yesus kepada sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan. Sekarang mari kita sembah Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Mari angkat tanganmu.
hormat serta berikan kehormatan pujianmu kepada Tuhan. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama kita angkat penyembahan kita ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sejanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi, mari katakan, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Oh, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam-Mu. Kami percaya Engkau yang telah mati di kayu salib menebus segala dosa kami dan telah bangkit dari kematian. Itu semua adalah karena kasih-Mu yang mau mengampuni dan menebus segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi-Mu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang tidak dapat diberikan oleh siapapun juga di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu, luar biasa pengorbanan-Mu. Engkau layak kami sembah dan kami muliakan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, ya daralaba kurialaba syandaralaba kurialaba tandaralaba kurialaba. Ya daralaba kurialaba syandaralaba kurialaba tanda.
Ya daralaba kuria laba syandara laba kuria laba. Terima kasih Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan kepada kami begitu mahal, begitu luar biasa Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan itu kepada kami. Terima kasih buat jaminan sorga yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat darah yang tertumpah menebus segala dosa kami Tuhan. Kami kerjakan keselamatan kami Tuhan. Kami ikut Engkau seumur hidup kami. Tidak akan pernah kami lepaskan Engkau Tuhan. Tidak akan kami pernah tukarkan iman kami kepada hal-hal apapun. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami beritakan Injil-Mu Tuhan. Kami beritakan keselamatan ini Tuhan. Kami tidak mau menyesal nantinya di sorga. Kami mau melihat orang-orang yang ada bersama kami ada di sorga nantinya. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman pada hari ini. Tidak sempurna, jauh dari kata sempurna Tuhan. Tapi Roh Kudus yang menerangkan di hati setiap masing-masing. Roh Kudus, tanamkan firman ini, benih ini di hati kami, sehingga kami semuanya yakin akan keselamatan kami. Kami beritakan keselamatan ini kepada orang lain. Bekerjalah Roh Kudus, pakai kami, urapi kami, tolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap memegang teguh iman kami sampai maut menjemput, atau sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Kami pegang Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Jodoh, harta, jabatan tidak bisa memisahkan kami dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh sekali lagi angkat tangan kita, kita naikkan pujian tadi, refrennya kepada Tuhan. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak buat ibadah Nextgate pada hari ini yang sudah berkemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Apakah kami pulang atau fellowship atau apapun itu, Engkau yang sertai dan lindungi kami. Dan besok kami beribadah, Engkau kuatkan kami, Engkau segarkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kami pulang juga Engkau lindungi. Ditutup bungkus oleh darah Yesus. Tidak ada mara bahaya mendekat kepada kami.
Tidak lupa Tuhan kami berdoa Tuhan buat sidang-Mu yang ada di tempat ini, GBI Gria. Biarlah Tuhan GBI Gria ini boleh tambah-tambah maju, tambah-tambah menjadi berkat bagi banyak orang, memancarkan kemuliaan Tuhan, memberitakan Injil kepada sebanyak-banyaknya orang. Engkau juga berkati hamba-Mu, gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Tuan Ong, beserta istri dan anak-anak. Engkau pakai, Engkau perlengkapi lagi, Engkau pakai dengan luar biasa, Engkau urapi dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami tolak segala roh jahat, segala pencuri firman, segala kecelakaan, maut, tabrakan tidak bisa menjamah kami dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, kelemahan, kegagalan, kebodohan tidak berkuasa menjamah kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kutuk-kutuk dosa dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang menghalangi kami untuk memberitakan Injil, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami pulang dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, di dalam nama Anak-Nya yang tunggal, yang menebus dan mengampuni segala dosa kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai dan melindungi kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin.